sahabat budaya, satu lagu tadi dari Anci Larici bersama dengan Syel Abidin Sam ya, Rapa Misona. Baik, kita akan mengobrolkan tentang obrolan UMKM kali ini berkaitan dengan usaha yang dirintis dan dibangun oleh seorang pasangan suami istri. Alhamdulillah beliau sudah datang di studio. Ada dua narasumber kita, ada Pak Nanta dan Pak Nata ya, dan juga Ibu Endang. Kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak Ibu Endang? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Nanta juga sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Pak Nanta ini dari Palembang ya? Iya betul Pak, saya dari Palembang. Kalau Ibu Endang sendiri orang Bugis. Bugis ya? Iya. Wah. Palembang ketemu dengan Bugis. Iya. Wah, luar biasa. Ini memang menarik sekali nih sahabat budaya karena obrolan kita kali ini kedatangan dua tamu narasumber kita yaitu pasangan suami istri membangun usaha. Tentu banyak perjalanan yang ditempuh oleh beliau sampai dia punya usaha empek-empek ini. Boleh cerita sedikit dulu ini Pak Nanta dulu. Bagaimana perjalanan ini awal mulanya membangun usaha? Oh, untuk perjalanan ini keluarnya brand pempek Cik Masri ini tahun 2002 itu. 2002. Itu pada saat saya masih bujangan di Cikampek, Jawa Barat. Saya merintis itu bersama kedua orang tua saya. Oh, iya. Kemudian setelah saya menikah, terus kami kembangkan usaha pempek sampai punya warung. Yeah. Kemudian punya juga saya counter HP. Setelah itu tahun 2016 mulailah counter HP terus berjalan, pempek terus berjalan. 2016 kemudian saya berbincang-bincang sama istri saya. Iya. Kita harus mulai berpikir untuk usaha yang bisa diwariskan untuk anak. Wow. Jadi mulailah kami counter HP kami tinggalkan dan betul-betul fokus ke pempek. Pempek. Ya, 2000 kemudian kita terkena corona. Itu 2020 kalau nggak salah ya Pak. Oke, 2020. 2020 itu kami berpikir warung tutup, counter vakum kan ya. Iya. Bagaimana ini strateginya? Iya. Jadi kita coba online. Alhamdulillah pempek booming ternyata pada saat corona. Berarti ada juga hikmahnya dari musibah COVID ini ya. Iya betul Pak. Membuat kita justru lebih berinovasi. Iya betul. Nah Ibu Endang sendiri nih boleh tahu nih bagaimana perjalanannya Anda mendampingi suami membuka usaha ini sendiri. Mungkin ada juga suka dukanya ya membangun usaha begini. Pasti banyak sekali awalnya ya, ada usaha counter terus hingga akhirnya menjadikan pilihan pada empek-empek ini sebagai usaha untuk dikembangkan ya gitu ya. Oke. Gimana Ibu Endang? Iya. Kalau kami kan berdua hobinya itu suka kuliner ya, mencari makanan yang enak beneran. Iya. Nah dari situ setelah kami cek-cek semua rasa pempek yang ada di saat kami berada di Cikampek sana, kayaknya nggak ada yang mewakili. Tidak mewakili ya. Belum ada yang mewakili rasa pempek yang original sehingga kami, ayo kita merintis dan berjuang betul-betul bikin pempek yang original khas orang Palembang. Oh, seperti itu. Dan kebetulan kami juga suka ikan, jadi alhamdulillah kami berinovasi untuk bikin pempek ikan tenggiri. Iya, ikan tenggiri asli berarti ikan tenggiri betul, ini ya. Betul. Nah, ini brandingnya ini namanya tadi apa? Cik Masri itu singkatan kah atau apa? Branding? Nama ya. Cek. Kalau C itu di sini apa istilahnya Om atau Paman. Paman ya. Kalau Masri itu nama almarhum bapak saya. Jadi karena dari awal 2002 saya pikir apa nih yang kira-kira bisa mengangkat mewakili semua keluarga, maka saya ambil nama bapak saya waktu itu. Tidak pakai nama saya. Jadi semua keluarga besar kalau dari Palembang lewat di Cikampek melihat spanduk pempek Cik Masri, oh itu om saya. Jadi ada kebanggaan sendiri ya. Betul. Waduh, Masya Allah luar biasa. Mengambil branding itu kan tidak melupakan juga orang tua yang tentu juga sudah banyak mempunyai peran penting dalam hidup kita ya Pak. Iya betul. Ya. Nah ini usaha empek-empek ini betul-betul digeluti itu kan yang melatar belakang ini. Apakah memang karena kita asli Palembang atau memang
Ya ada sejarahnya lah empek-empek ini sampai kita yakin ini salah satu peluang usaha yang harus saya kembangkan. Oh ya. Ha-ha. Pertama kan memang latar belakang saya orang Palembang dan sebelumnya memang saya memang istilahnya dari kecil begitu lahir mungkin sudah langsung nggak pakai ASI, mungkin kita pakai cuko pempek mungkin ya Pak. Luar biasa ya. Iya. Jadi memang sudah dari kecil ditanamkannya. Pertama itu, terus keduanya saya merasa terpanggil saja itu waktu di Cikampek dulu, kenapa pempek yang dibikin orang Jawa tidak mewakili lidah kami orang Palembang ya. Bahkan orang Palembang sendiri kadang bikinnya kenapa ini tidak seimbang rasanya. Gitu. Saudara saya bilang kalau itu kita coba, makanya kami coba waktu itu. Waktu itu kami sempat tenggelam dulu pempek, kami fokus di counter. Kemudian kami coba kembangkan lagi. Kami pakai ikan tenggiri asli. Itu ngambilnya dari mana? Dari Pati ya, Om ya? Iya, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kami ngambilnya. Iya. Mana tenggirinya bagus di situ. Pada saat kami olah bagus sesuai dengan mewakili lidah saya sebagai orang Palembang. Kami coba pasarkan dan waktu itu saya ingat itu pasaran yang beli pertama kali itu orang yang Palembang. Bikin booming itu bukan orang Sunda, orang Karawang. Dan lagi hamil. Lagi hamil Pak. Masya Allah. Jadi lagi ngidam-ngidam. Lagi ngidam. Pengen sekali pempek khas orang Palembang yang namanya pempek tunu. Pempek tunu. Pempek tunu. Dan itu kami terpaksa bikin dadakan. Bikin dadakan Pak. Luar biasa ya. Karena dia ngidam. Gawat ini kayaknya. Kalau harap nggak bisa dipenuhin, harus dipenuhin ini. Dari namanya situ. Orang ngidam mau gimana gitu ya. Betul. Waduh. Awalnya memang juga. Boomingnya dari sana Pak, boomingnya dari ibu itu yang cerita ke sana ke sini, jalan Allah kita nggak tahu. Ada hikmahnya. Karena di sana tidak ada orang jualan pempek bakar atau tunu itu. Kalau bahasa kami tunu mungkin sama dengan arti bahasa Makassar sendiri Pak. Bugis dibakar. Dibakar ya. Oke. Jadi memang baru saja juga saya dengar itu ada pempek yang dibakar. Ada. Iya. Nah kalau boleh tahu sekarang ini ada berapa jenis ini pempek yang dikelola ini? Kalau seperti ini Pak, kalau ini pempek dos, ini dia nggak pakai nggak pakai ikan. Dia hanya tepung saja. Kemudian dicampur dengan telur dan lain-lainnya. Itu. Ini yang versi murahnya. Ini banyak di kaki 5 di Palembang ini. Iya. Di kaki 10 nggak ada. Kaki 10 nggak ada Pak. Kaki 7 apalagi. Nah kalau yang ini pempek Ikan. Pempek ikan. Ini dari tenggiri. Begini ya Pak. Kalau yang sosis ya, kayak sosis dan bakso. Kalau yang bulat lebar ini dari kulit, dia dari kulit tenggiri asli. Kalau yang panjang ini dia lenjer Pak namanya. Lenjer ya. Lenjer ini banyak sebetulnya versinya. Ada yang besar dan panjang, sebesar inilah, panjang. Kalau yang bulat ini namanya adaan. Adaan itu artinya dadakan Pak. Diolah dan dimasak saat itu juga digoreng. Kalau ini pempek telur, orang bilang pempek selam mini. Ya, kapal selam. Kapal selam mini mereka bilang. Ini pempek telur kalau kami orang Palembang nyebutnya Pak. Ini baru 4 jenis yang kami kenalkan. Sebetulnya ada juga pempek keriting. Ada juga pempek tahu. Pempek lenggang. Kalau pempek lenggang ada, pempek kapal selam juga itu belum kami kenalkan. Kapal terbang ada juga. Ya. Ada juga namanya Shanghai. Shanghai ya. Wah, sudah mulai merambah juga ke nama-nama kekinian ya. Itu sudah lama itu namanya Shanghai, cuman hanya orang-orang Palembang yang lama yang mengerti itu ya. Kalau yang sensor ini itu tadi kapal selang sama itu tadi lenjer. Lenjer ya, betul. Nah, menarik sekali ini karena packingannya juga itu satu bungkusnya itu biasanya dijual berapa? Kalau untuk pempek dos ini kami jual 15.000 Pak. 15 untuk harga agen di bawah itu. Oke, itu nanti tinggal digoreng aja. Tinggal digoreng karena sudah ada cukonya juga. Kalau untuk pempek ini kami jual 30.000. Untuk harga agennya ada lagi di bawah itu. Satu bungkus. Satu bungkus ini. Cuman biasanya di
sama guru-guru sekolah atau apa biasa mereka jual 35. Iya. Kalau yang ini yang dos ini biasa mereka jual 18, 20 gitu. Jadi mereka dapat keuntungan double. Ya, artinya memang ada anunya ya, pertimbangannya sehingga untuk sampai ke reseller istilahnya. Iya, betul. Itu. Oke, jadi menarik sekali perbincangan kita ini. Sebentar nanti akan saya ingin tanya-tanya lagi terkait dengan usaha ini. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin, enkepalin.
Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat Bray, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan UMKM, dan tadi sudah banyak hal yang kita obrolkan bersama dengan Ibu Endan dan juga Pak Nata ya, berkaitan dengan awal mulanya membangun usaha PMP ini. Nah, dulu memang kalau di Jawa dulu ini gimana Pak Nata mengenai usahanya dulu ini? Gimana responnya masyarakat waktu membuka usaha PMP ini sendiri? Kalau di Jawa dulu responnya itu bagus sekali. Bahkan kami sampai kebanjiran orderan, bahkan kami sampai menambah beberapa orang karyawan untuk tim produksi. Iya. Kalau hari-hari biasa itu 1 orang sampai 3 orang. Kalau pada saat Ramadan itu kami tambah lagi 5 orang untuk bagian produksi karena banyak sekali permintaannya. Kalau untuk tipe masyarakatnya di sana itu orang berani mencoba dan suka jajan. Jadi kalau ada produk baru, pasti itu bulan pertama sampai bulan ketiga, produk tersebut orang akan coba terus sampai bosan. Sampainya bosan ya. Jadi UMKM itu balik modal. Berbeda dengan tipe karakter masyarakat di Makassar. Mereka akan kayak survei dulu, lewat dulu, cek dulu, terus dulu. Belum beli, besok lewat lagi, belum beli, setelah itu baru. Jadi kita mengambil untuk strategi pasarnya, karena kontur masyarakatnya begitu, jadi kita pakai tester. Pakai tester ya. Dah mending Bapak coba dulu aja deh. Iya. Kayak saya tadi ini baru ketemu langsung disuruh coba. Coba aja dulu. Langsung kami tawarin tester. Barusan ada narasumber saya langsung disuruh coba. Coba dulu supaya karena saya pikir coba dulu baru bisa cerita kan. Iya betul. Gitu. Saya pikir biarinlah lidah mereka aja yang bicara. Nah, biasanya setelah mereka mencoba itu biasanya repeat order lagi. Iya. Begitu. Karena biasa kan orang kalau pertama lihat belum coba, namanya juga ada harga, pasti ada rasa ya. Iya betul. Orang biasa belum lihat, belum merasakan, langsung mahal nih. Iya. Jadi memang kalau sudah rasakan bagaimana nikmatnya, pasti tahu ya
Oke. Nah ini sudah berapa bulan membuka usaha di Makassar? Di Makassar, kami tiba di Makassar ini 27 Desember 2023. Oh 2023. Kemudian kami mulai merintisnya itu bulan pertengahan Januari lah. Berarti sekarang jalan 9 bulan Pak untuk di Makassar. Jadi di Jawa itu tidak ada lagi cabang usahanya? Di Jawa saya tutup dulu, kemudian di sana saya kontrak-kontrakkan lokasi saya di sana. Oh iya. Jadi saya pindah semua ke sini karena dipanggil sama mertua kan. Saya pikir ya sudahlah, mertua sudah tua, sudah sepuh kan. Ayolah saya bilang, kita yang wirausaha kita pindah ke sini. Itu pertama karena dipanggil sama orang tua tuh. Terus untuk pertimbangan selanjutnya saya lihat Makassar ini kota yang berpotensi besar di kemudian harinya Pak. Iya. Itu yang saya lihat dari segi strategi marketingnya, saya lihat seperti itu. Iya, apalagi kan Makassar sekarang sudah di-branding menjadi kota makan enak ya. Iya, betul. Termasuk pempek ini harus di-branding juga Makassar. Iya, betul. Nah, itu kan biasanya itu kalau makanan-makanan yang sifatnya istilahnya kayak pempek itu kan identik sekali dengan makanan khas Palembang. Iya. Untuk meyakinkan lidahnya orang di Sulawesi Selatan untuk di Makassar ini, itu gimana cara meramunya ini Pak? Awalnya itu awalnya itu kami testing dulu rasa pempek kami ke keluarga teman dan tanpa kami meminta dulu, kami meminta nanti mereka akan bicara, ini kepedesan, cukanya kepedesan, ini keasinan, ini kekecilan ukurannya, kayak gitu. Mereka akan bicara dengan sendirinya. Nah dari situ kami reset lagi, uji coba. Jadi 1 bulan pertama itu kita belum langsung jualan Pak. Iya. Kita reset lapangan lah. Observasi dulu begitu. Seperti Hebat itu. nih. Jadi enggak langsung bisnisnya. Artinya ya memang harusnya konsepnya begitu ya, enggak langsung jualan gitu. Tidak. Kan orang kan biasanya langsung tiba di kota itu langsung jualan, enggak tahu apa akhirnya mau laku nanti atau tidak, mau peduli dengan komentarnya enggak. Tapi menarik ini karena ada survei dulu. Survei dulu. Nah, dari situ banyak kami tampung, lalu berakhirlah alhamdulillah dengan versi yang sekarang. Ini sudah klop lah ibaratnya. Seperti itu Pak. Iya. Ini unik, ini baru saya lihat model pempek seperti ini. Ini packingannya ini juga bertahan sampai berapa hari nih Pak? Kalau packingan seperti ini, kalau dia di dalam freezer suhu di atas minus 18, itu bisa bertahan sampai 3 bulan, 6 bulan. Itu padahal itu tidak semuanya alami ya? Alami, tidak ada campuran apa-apa, tidak ada. Kemudian kalau dia untuk suhu ruangan dingin seperti ini, AC begini, bisa bertahan 24 2 hari lah. Kalau untuk kita di suhu luar, suhu kamar, itu 24 jam. Iya, ini dari tahun 2023 sudah mulai usaha di Makassar ya? Iya. Ini gimana reaksinya pembeli atau perkembangan usaha UMKM ini di Makassar khususnya? Responnya positif Pak. Positif terus cuman perkembangannya dibandingkan dengan di Pulau Jawa mah agak lambat. Agak lambat kan karena mungkin kontur masyarakatnya mereka tidak seberani orang di Jawa. Di Jawa mereka berani coba, kalau di sini kan takut dulu. Ada pertimbangan. Ya, pertimbangan dulu kan begitu. Makanya biasanya itu kalau di Makassar itu ada warung pertama buka, pokoknya biasa bikin gratis. Semua orang sukanya pasti gratis dulu. Ya betul. Beda kan ternyata kalau di daerah Jawa mungkin pengalamannya ya untuk sebuah daerah dalam berusaha itu. Betul. Iya. Jadi menarik sekali tadi dari Bu Endang ini. Ada survei kecilan dulu dari lingkungan keluarga supaya tahu ini orang di Makassar tentu beda keinginannya di Jawa. Betul. Beda sekali. Kalau orang Jawa cenderung memang level pedasnya lebih di atas. Lebih di atas. Kalau orang Bugis sedang. Kalau itu menurut kami karena dengan beberapa itu survei seperti itu, jadi kami bisa menyimpulkan dan akhirnya pas kami memberikan percobaan lagi, maksudnya yang kami sudah ini, ternyata mereka ini udah pas gitu. Seperti itu. Nah ini saat ini sudah
setiap harinya itu biasanya produksi Pak ya? Iya, produksi Pak. Itu melayani pembeli online atau offline? Kita masih online sama online nih kita Online baru sudah online masuk doang di ya. online ya? Baru online, cuma ada beberapa sekarang yang sudah mulai offline. Gitu. Cuman masih kami kan belum ada tempat warung seperti itu belum ada ya Pak. Jadi kami antar-antarkan seperti dari kebanyakan guru-guru. Oh guru-guru itu yang Guru-guru di lingkungan Sudiang situ yang pesan. Oh ini di Sudiang ya? Ya posisinya di Sudiang. Mana? Sudiang mana? Di apa sih? Perumnas namanya? ya? Di perumahan Geraha Filia Sudiang di belakang SMK Mutiara Ilmu. Oh, buah tetangga ternyata. Ya Allah. Jalan-jalan ke rumah, Saya Pak. di Perumnas Sudiang, Bu. Iya. Kenapa kita Di tidak Jalan jalan bareng Enrek. saja tadi? Iya. Jangan-jangan saya pernah saya lihat MPP-nya. Iya. Nah, ini menarik sekali karena memang membangun sebuah usaha itu memang tidak gampang gitu ya. Artinya ada butuh proses. Betul. Butuh beberapa istilahnya uji coba. Nah ini menarik sekali nih inspirasi yang kita dapatkan. Kalau resepnya sendiri nih Pak Nata, ini resepnya ini secara turun temurun atau kita sendiri yang membuat inovasi dalam resepnya ini? Resepnya ini sebetulnya tidak ada rahasia-rahasia ya Pak. Bisa juga ditonton di YouTube, di segala macam. Sekarang kan semuanya sudah terbuka ya. Cuman kembali lagi ke kebiasaan, ke lidah kita. Iya. Karena berhubung saya sudah dari kecil sejak dini sudah tahu rasa otentik pempek. Iya. Begitu saya makan pempek-pempek yang hasil YouTube atau orang-orang Jawa yang bikin, saya merasa aneh. Iya. Kok tidak seperti itu? Jadi saya resep ini sebetulnya resep biasa saja. Iya. Cuman rasanya saya kenang kembali ke masa lalu saya. Masya Allah. Itu. Jadi waktu saya masih kecil, saya dikasih nenek kuah pempek begini, saya ingat itu. Kasih mama saya kuah pempek begini, saya ingat itu. Iya. Nah itu. Kemudian kalau kita ikut-ikutan saja seperti resep YouTube tanpa tanpa lidah kita terbiasa dulu itu susah Pak untuk mengembangkan suatu usaha makanan nih. Kadang juga kan begini Pak Nata ya, biasanya sama resepnya, Sama, tapi ya. tangan yang membuat ini betul. yang membedakan. Betul, lidahnya Pak. beda Betul. ya. Betul Iya, Pak, iya. betul. Nah kalau Pak Nata sendiri apa nih yang menjadi hal yang membedakan dengan produk-produk lain? Kan saya juga lihat banyak sekali nih orang-orang buka usaha pempek di Makassar ini. Ini yang menjadi cita rasa apanya yang membuat ini pempek tak berbeda dengan pempek yang lain? Kalau kami sih Pak, kuahnya insya Allah Pak. Kuahnya? Kuahnya, bukan kuahnya. Kuahnya ya? Ya, cukonya yang ini Pak. Ya. Di situ dia intinya. Di situ dia. Oke, sama dengan jalangkote, sama-sama jalangkote tapi beda rasanya. Ya, betul. Sambalnya yang beda. Sambalnya beda, betul Pak, betul. Ya. Wah, ini ternyata dari sambalnya. Nah ini sambalnya juga ini sendiri langsung sudah di dalam satu paket ini ya? Iya, betul. Betul. Nah ini menarik sekali, ini di packing biasanya. Jadi selalu ready stock ya? Ya, selalu ready stock. Kami di rumah memang sediakan freezer Pak. Iya. Freezer jadi kami produksi, langsung kami masukkan ke freezer. Kalau yang untuk dijual-jual offline itu kami siapkan di kulkas biasa. Nah ini kan barangnya ini kan ada dua macam ya, ada yang mentah, ada yang memang sudah dimasak atau digoreng. Iya. Nah ini selama ini yang kita usaha ini apakah memang hanya sekedar menyiapkan dalam bentuk versi begini aja atau nanti tetap ada juga melayani misalnya mau digoreng gitu? Iya, betul Pak. Kami juga tetap melayani itu. Kalau seperti guru-guru pesan mereka minta digorengkan, kami gorengkan Pak. Kami siapkan seperti timunnya, kami siapkan semua. Iya, wah, Iya. lengkap sekali. Oke, boleh tahu nih sudah main di media sosial juga kan tadi online ya? Oh iya. Oke, boleh cerita nunya juga nih media sosialnya. Kalau untuk medsos ini yang pintar sekali istri saya. Wah, ternyata Jadi, ibu ya ada ibu Enda yang beliau menjadi bagian adminnya. IT-nya, Iya, Pak. Masya Beliau Allah. bagian IT ya. Biasanya kan bapak yang bagian marketing, ibu yang bagian dapurnya. Wah ini tak balik ini. Terbalik ini. Iya, Saya bagian dapur. bagian dapur. Ini yang bagian IT-nya. Marketingnya. Nah, boleh sedikit cerita dulu inspirasinya nih bagaimana memarket ini produk-produknya bapak ini Bu Endang. Mainnya di
Mana ini medsosnya? Kita pasti mengandalkan di Facebook dulu ya. Iya, Facebook. Kita lihat dulu gimana respon pada saat kita mengiklankan produk. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita share produk itu di Facebook, yakin saya akan kurang peminatnya. Jadi kita menarik gimana caranya untuk bikin postingan-postingan di Facebook supaya mereka melirik, ini Bu ini sebenarnya jualan apa sih? Ya gitu. Iya. Jangan melulu jualan. Jangan dulu jualan, Ya, bikin konten dulu yang menarik. bikin konten menarik supaya mereka penasaran dengan kita. Iya. Seperti itu. Oke. Sedangkan ini pempek sudah merambah di Facebook, Instagram, sudah ada semuanya. Kenapa juga kami ini bikin pengen seperti ini ya? Soalnya permintaan daerah, Pak. Permintaan daerah bisa nggak dikirim ke daerah. Kemarin kami kirim ke Selayar, alhamdulillah bisa bertahan 1-2 hari. Jadi kenapa kami packing vakum dengan alasan permintaan konsumen juga, seperti itu. Terus ada yang dikirim ke Kalimantan juga ada, alhamdulillah bisa bertahan. Dia 4 hari perjalanan itu bisa, aman, masih aman. Dengan cukanya juga Iya. itu ya, Kuahnya, cukonya. Aman, Pak. Kalau boleh tahu medsosnya apa tadi tuh? Pempek Cek Masri di Instagram, iya seperti itu. Jadi bisa dicek nanti di Instagram Pempek Cek Masri, di situ kami biasanya beriklan juga. Iya. Jadi memang menarik ini karena ada kolaborasi ya. Artinya memang dalam membangun usaha itu harus saling dukung-mendukung ya. Betul, Pak. Bukan hanya di pilkada tapi di usaha juga harus dukung-mendukung ya. Nah sejauh ini Pak, apa yang kita rasakan dukungan dari istri nih dalam membangun usaha ini? Dukungan beliau ini sangat luar biasa sekali kepada saya. Sebagai seorang suami, kadang bagi saya yang orang Palembang, kemudian saya 22 tahun kami hidup di lingkungan masyarakat Sunda, yang notabene saya masih awam dengan adat istiadat orang Makassar. Beliau sangat mendukung sekali. Kadang saya down, Pak, pada saat menawarkan barang, mendengar orang menjawab dengan sentakan-sentakan suara yang volumenya agak tinggi. Kadang down saya. Pulang saya diam. Kenapa? Begini tadi di lapangan. Apa memang begitu. Jadi beliaulah yang membangkitkan semangat saya kembali. Kalau saya down, kadang ya namanya perempuan, Pak, kalau kita lagi down, untuk membangkitkan semangat suami, kadang dia berkata-kata lembut. Kadang dia agak mengaum sedikit, Pak. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri gimana nih rasanya nih? Ada satu hal yang menarik ketika kita dalam berumah tangga punya cerita seperti ini lah ya, artinya membangun atau merintis usaha mulai dari nol lah ya. Nah, tentu dukungan juga ini harus saling seimbang lah, suami dan istri. Apalagi usaha-usaha seperti ini butuh keuletan untuk mempromosikan ini. Nah, sejauh ini konsep yang digunakan dalam hal pengelolaan usaha ini gimana nih, Pak? Konsepnya sebetulnya konsep kami itu sederhana saja, Pak. Konsep kami itu pertama kita kenalkan dulu ke masyarakat bawah, ke masyarakat biasa, ke tetangga kiri kanan. Kita kasih tester kita bagaimana konsep itu. Untuk nanti melangkah ke depan, target saya itu harus punya ruko. Target saya itu kita tidak bisa langsung membeli tempat usaha atau menyewa tempat usaha tanpa kita melakukan penjajakan dulu, penyebaran dulu produk-produk kita ke bawah. Kalau sudah cukup dikenal orang, baru kita bisa sewa ruko atau sewa booth atau seperti apa depan Alfa, depan Indomaret atau apa seperti itu. Soalnya nanti kita bunuh diri kalau kita langsung. Betul, karena banyak orang yang kejadian seperti itu ya. Artinya dia produk belum terkenal, dia tiba-tiba langsung pergi kontrak, sewa tempat yang mahal. Betul. Jadi saya bilang ke istri saya minimal setahun atau 2 tahun kita perkenalkan dulu. Sudah terbiasa orang, sudah banyak yang nanya kita buka di mana, baru kita bisa buka tempat usaha. Sekarang begitu. Luar biasa ya konsepnya berdagangnya. Akhirnya saya banyak juga belajar ini dari Bapak. Karena pernah juga pengalaman kayak begitu. Wah, tiba-tiba produk belum terkenal, lihat
cuma banyak orang bikin usaha ini akhirnya ikut-ikutan Ikut-ikutan, betul sekali. Akhirnya apa? Betul. Iya. Habis Belum siap intinya sebenarnya itu. kontrakan sudah disewa tapi pembeli belum siap. Belum siap ya, betul Pak, betul sekali. Nah Ibu, kalau Ibu Endang sendiri nih, apa sebenarnya yang paling penting itu untuk membangun sebuah usaha itu, untuk memulainya itu kan kadang-kadang ada orang berpikiran punya keinginan, tetapi gerak memulainya itu gimana? Kan banyak sekali orang begitu, punya kemampuan misalnya bikin pempek, bikin kue ini itu, tapi ini bergerak untuk membuat usaha itu yang bagaimana itu menggerakkan itu supaya bisa kita punya usaha. Oh iya. Kalau untuk awal ini kita belajar dulu. Misalnya pempek ini kita pelajarin dulu semua rasanya, semua kualitasnya, kemudian apakah sudah layak disebarluaskan. Disebarkan dulu. Kemudian kalau sudah menyebar, sudah berdagang, sudah berjualan, kita fokus. Karena dengan fokus, kalau sudah ada masalah di lapangan, pasti kita fokus untuk mencari solusi. Karena ini saja kenapa packingan kami seperti ini. Ini atas karena ada masalah yang masalah-masalah kecil yang timbul, permintaan konsumen maunya inilah, maunya itu. Jadi timbul ternyata keinginan konsumen itu seperti ini. Jadi dengan adanya masalah, dengan fokus, jadi kita selalu berkarya. Berkarya terus. Yang penting sabar aja, fokus, insya Allah bisa. Seperti itu aja. Jadi ini packingannya ini kita packing sendiri modelnya begini. Iya, packingan di Makassar seperti ini karena ternyata permintaan daerah banyak Pak. Alhamdulillah seperti itu. Karena mereka mau bawa pulang sebagai oleh-oleh supaya tahan di jalan, tahan lama, tahan dalam pengiriman. Makanya kami packing vakum seperti itu. Oke. Enggak, maksudnya ini kemas sendiri ya atau memang dikemas sendiri? Dikemas sendiri. Iya, dikemas sendiri. Desainnya pun didesain sendiri. Desain sendiri. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah ini menarik sekali karena ini sudah ada usaha begini, artinya berdasarkan apa yang menjadi masalah di lapangan sehingga muncul ide untuk mempackingnya seperti ini. Karena banyak sekali penjualan pempek saya lihat packingannya agak seperti ini. Biasanya pakai mika. Iya. Kadang ada yang pakai gabus itu ya. Oke, macam-macam. Iya. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tuntaskan obrolan kita ini, ada mungkin yang ingin disampaikan ini Pak. Sekaligus juga mungkin memperkenalkan usahanya ini bahwa empek-empek itu bukan lagi makanan khusus untuk lidahnya orang Palembang, tetapi memang juga sudah masuk makanan yang umum lah ya, seperti dengan makanan-makanan khas lainnya. Pempek ini sekarang apalagi tujuan kami sebagai orang Palembang ingin mensosialisasikan pempek yang originalnya itu salah satunya di Kota Makassar dan sekitarnya. Itu tujuan utama saya. Kemudian pempek ini juga sudah mendapatkan kalau nggak salah ya dari yang CNN ya dapat peringkat keempat sebagai cemilan yang terenak. Wah, itu bisa dicek di Google ya. Ya di Google bisa. Itu Pak. Kemudian untuk para wirausaha muda jangan putus asa, terus belajar. Jangan patah semangat kalau ada tantangan atau komplain, justru itu akan membentuk jiwa kita semakin kuat dan kemudian juga dia bisa sebagai acuan kita untuk maju ke depan karena akibat lewat dari komplain-komplainan tersebut. Iya. Oke. Dari Bu Endang sendiri ada mungkin yang ingin disampaikan Bu Endang? Kalau untuk berusaha yang tadi itu sabar ya, sabar karena pasti semua konsumen, ya namanya konsumen pasti banyak yang rewel ya. Tapi tidak semua dari komentar konsumen itu perlu kita tampung, ditampung boleh, tapi diambil yang benar-benar sekiranya itu bisa membangun usaha kita. Jangan semuanya ditampung, misalnya
Ibu, saya nggak suka rasa pempek yang kayak gini. Kita tidak bisa menuruti semua selera konsumen karena itu tadi kita harus mempertahankan rasa original Palembang seperti itu. Jadi kalau kita mau mulai usaha benar-benar didalamin dulu, bisa nggak bikin misalnya mau usaha batagor, bisa nggak bikin batagor? Tes dulu rasanya udah mantep nggak, baru bikin usaha supaya semuanya itu bisa dipersiapkan dengan matang seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Endang, banyak pelajaran yang sebenarnya kita dapatkan, inspirasi dari pasangan suami istri membangun usaha UMKM ini luar biasa. Semoga lancar usahanya Pak, dan tentu usaha daripada MP C Masri semakin membuming di Kota Daeng dan bisa dikenal di seluruh Nusantara. Terima kasih atas kedatangannya di studio RRI Makassar, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan tentunya ini sangat menginspirasi sekali bagi kita semua dalam bentuk apapun usaha kita untuk membangun satu usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.